I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menambahkan kemenangan ketiganya musim ini dalam suasana yang ikonik dan luar biasa seperti sirkuit Phillips Island di Australia. Selalu dikatakan bahwa Phillips Island adalah sirkuit pembalap, di mana para bintang sesungguhnya memberikan versi terbaik mereka, dan hari Minggu ini Marc Marquez, juara dunia 8 kali dan dalam proses kelahiran kembali, setelah cedera lengan yang sangat serius, menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar pulih dan kembali. Pembalap Spanyol asal Gresini meraih kemenangan ketiga musim ini, sama seperti Jorge Martin, pemimpin kompetisi, dan menyalurkan perjuangannya untuk finish di 3 besar kejuaraan di tahun pertamanya bersama Ducati milik pribadi Gresini. Namun balapan tersebut berlangsung drama, karena pada awalnya Marc mengalami masalah dengan pelindung plastik pada layar helm, robek, dan hampir terjatuh di grid, kehilangan banyak posisi. Sesuatu selalu terjadi, saya tidak pernah melepas pelindungnya di awal, tetapi kali ini ketika saya memasang perangkat, ada noda super besar di depan mata saya. Saya melepasnya dan tetap menempel di kemudi, saya tidak bisa lepas, dan ketika saya melepas kopling motor mulai selip. Di tikungan pertama saya dikepung oleh para pembalap, saya pikir mustahil mengejar Jorge, tapi di lap ke-6 saya melihat diri saya punya pilihan. Saya menghemat karet untuk akhir dan semuanya berjalan dengan baik, kata pembalap Spanyol itu plus menyelesaikan balapan di Parc Ferme. Lebih tenangnya, setelah perayaan podium, di mana para pembalap meminum sampanye dari sepatu bot mereka sebelum melemparkannya ke fans lokal, Marc membantah pernyataannya tentang menghemat ban dalam balapan. Dia tahu cara menang di Australia dengan sangat baik, setiap kemenangan terasa menyenangkan, tapi menang lagi di sini dan bagaimana keseluruhan balapan berjalan secara umum, adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Kami berada di posisi 3 pertama sepanjang akhir pekan di semua sesi latihan dan ini memberi saya kepercayaan diri untuk mencoba kembali, jelasnya. Sementara itu, setelah memenangkan sprint pada hari Sabtu, hari Minggu ini Jorge Martin memimpin seluruh balapan GP Australia hingga, dengan 4 lap tersisa, ia disusul oleh Marc Marquez. Terlepas dari kekecewaan logis karena kehilangan kemenangan yang akan menjadi kemenangan keempatnya musim ini, Jorge Martin tampil lebih kuat dari Grand Prix Australia, di mana ia tiba dengan keunggulan 10 poin dari posisi kedua, Pecco Bagnaia, dan berangkat hari Minggu ini dengan 20 poin. Kemurahan hatinya dan sekarang hanya unggul 3 hadiah utama, yang masih merupakan poin yang banyak, 111. Itu adalah balapan yang sulit, tidak diragukan lagi. Saya memiliki kecepatan yang kuat, tetapi sensasinya tidak lebih baik dari kemarin. Anginnya sangat kencang. Saat saya menyalip Pecco, saya pikir saya harus mengubah energi dan dorongan, lalu saya melakukannya. Marc di belakang saya dan saya tahu dia akan mencoba, ketika dia melewati saya menyalipnya lagi, tapi mencoba lagi terlalu beresiko. Pada akhirnya kami mendapatkan hasil yang bagus, sekarang kami menuju ke Thailand yang merupakan sebuah sirkuit yang saya suka. Jelas pembalap Spanyol itu begitu menyelesaikan balapan di Parc Ferme. Martin dan Marc Marquez meninggalkan Bagnaia jauh di belakang, dia melewati garis finish 10 detik di belakang, tetapi pria dari Pramac tidak dapat melepaskan diri dari Gresini, yang memaksanya melakukan pertarungan tangan kosong di mana dia harus banyak kalah dan sedikit keuntungannya. Akhir pekan yang bagus pastinya, tapi saya menginginkan kemenangan, saya ingin menang, saya sangat fokus pada hal itu. Tapi kami keluar dan perasaannya tidak bagus, kami tidak mengharapkan banyak angin dan pada akhirnya ada seperti banyak atau lebih banyak angin dari kemarin. Setelah kejadian mengejutkan di awal, Marc Marquez terus menyalip dan memenangkan Grand Prix Australia di depan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia.
Jorge Martin tahu bahwa Marc Marquez akan menjadi rival utamanya di Phillip Island setelah memenangkan perlombaan sprint dan meskipun juara dunia 8 kali itu masih kehilangan waktu di start hari Minggu ini, ia mampu naik peringkat dan menyalip pemimpin klasemen kejuaraan di akhir balapan untuk menandatangani kesuksesan ketiganya musim ini. Namun Martin melakukannya dengan baik dengan menempati posisi kedua di depan Pecco Bagnaia. Ada 21 orang yang mengambil tempat di grid start. Di samping paket Miguel Oliveira, yang cedera dan digantikan oleh Lorenzo Savadori di Trackhouse, ditambahkan Pedro Acosta, yang mengalami cedera bahu setelah terjatuh saat sprint. Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales, yang terjatuh akibat tabrakan pada sprint yang sama, tampil baik di awal. Bezzecchi, yang dinyatakan bersalah atas perubahan arah dalam manuvernya, menerima long lap, sanksi yang juga harus dibayar Alex Marquez setelah tabrakannya dengan Joan Mir di Motegi. Martin berada di posisi terdepan di depan Marquez dan Maverick Vinales, dengan Bezzecchi keempat, di depan Bagnaia dan Raul Fernandez. Enea Bastianini start di urutan ke-10, sedangkan Johan Zarco di urutan ke-14 dan Fabio Quartararo di urutan ke-18. Seluruh pembalap memilih ban hard di depan dan ban soft di belakang, yang merupakan ban medium di sirkuit ini musim lalu. Sangat sedikit pembalap yang menguji medium baru sejak awal akhir pekan. Hujan menyebabkan pembatalan sesi pertama dan mengganggu pengujian pada Sabtu pagi. Pada awalnya, Martin lepas landas dengan sangat baik sementara Marquez sangat tidak seimbang, meluncur dari belakang karena rodanya robek, yang menyebabkan dia kehilangan beberapa tempat. Bagnaia langsung menyingkirkan Vinales dan finish ketiga di lap pertama, di belakang Bezzecchi dan di depan Morbidelli, Binder, Marquez, dan Bastianini. Sementara itu, Bagnaia dengan cepat mengancam Bezzecchi tetapi dia akhirnya melihat Morbidelli menyerangnya di lap kedua. Ia langsung merebut kembali keunggulan dan pembalap peramak itu kemudian disusul oleh Binder, yang terakhir melakukan kesalahan pada lap keempat, membuat Morbidelli mendapatkan kembali keunggulan. Bezzecchi menghormati penaltinya pada lap keempat, meninggalkan Bagnaia untuk merebut kembali posisi kedua, 0720 di belakang Martin. Pada saat yang sama, Marquez menyalip Binder dan mendapati dirinya berada di urutan keempat. Bezzecchi berada di urutan ketujuh tetapi satu lap setelah lap panjangnya, dia terjatuh di posisi keempat, tikungan di mana dia menghormati penalti. Pembalap Italia itu mampu memulai kembali, dengan penundaan besar pada pembalap lainnya. Di awal lap ke-6, Marquez menyalip Morbidelli. Kini berada di posisi ketiga, pembalap Gresini tertinggal 8/10 dari Bagnaia. Dirinya terdegradasi 1 detik di belakang Martin, yang mulai membuka celah kecil. Kesenjangan antara ketiga pemimpin mulai menyempit sementara di belakang, Morbidelli kehilangan kontak, tetap berada di bawah ancaman Binder. Setelah 10 lap, Bastianini dan Fabio Di Giannantonio tertinggal 1 detik dari duo ini. Di Giannantonio mengambil keuntungan atas rekan senegaranya. Marquez kembali ke kemudi Bagnaia dan saat titik tengah mendekat, keduanya menerkam Martin. Bagnaia menyalip rivalnya dalam perebutan gelar, yang kembali unggul pada tikungan berikutnya. Marquez juga mengambil keuntungan dari pemenang 2 kejuaraan terakhir, yang tidak menyadari bahwa dia tidak lagi mempunyai suara.